بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di luar masjid, mohon segera masuk di masjid. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di luar, mohon masuk di masjid. Kajian akan segera dimulai. Bagi bapak-bapak yang tidak membawa masker, niatnya masih ada sisa masker sedikit, bisa diambil di sini. Kepada jamaah yang masih di luar atau mungkin nanti jamaah yang hadir, ya, mohon untuk dipenuhi saf-saf yang di depan dulu, karena nanti saudara kita biasanya malu kalau mau melangkah ke depan kalau kita sudah di belakang. Kecuali orang yang tua tidak mampu, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang berada di Masjid Al-Ansar Kerumasan Kediri, demikian juga kepada yang telah mengikuti taklim di Hong Kong. Semoga kita semuanya pada pagi hari yang cerah ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, beramal soleh, dan juga menjadi sebab yaitu diterimanya amal kita semuanya. Kajian kita untuk pagi hari ini melanjutkan akidah, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi selaku orang ahli sunnah, dan disarah kitab ini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Pembahasan yang akan kita bahas nomor 163, wajibnya kita berpegang kepada sunnah dan kita wajib menjauhi perselisihan dan juga perpecahan, karena berselisih itu menyedihkan hati, menggelisahkan pikiran, dan juga membuat pertengkaran. Tidak mungkin kita akan bisa bersatu kecuali dengan hukumnya Allah, karena hukumnya Allah Ta'ala adalah wahyunya, yang Allah Ta'ala maha tahu bagaimana maksud atau kehendak hambanya. Kita baca di sini yaitu wasiatnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa rahimahullah ta'ala, wa nattabi'us sunnah, kita wajib mengikuti sunnah. Sunnah itu adalah firman-Nya Allah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnah adalah amalan yang dibawa wajib, yang wajib dan juga sunnah. Makanya ada sholat sunnah, siam sunnah. Dan sunnah ini lawannya adalah bid'ah. Maka orang berpegang kepada sunnah harus menjauhi musuhnya sunnah, yaitu bid'ah itu sendiri. Wal jamaah, dan kita harus berjamaah, maknanya bersatu. Di sini jamaah itu mufrad, bukan jamaat, kelompok-kelompok, tidak. Kita harus bersatu, karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Siapapun saja, orang mukmin walaupun beda, yaitu negerinya, beda sukunya, dan juga beda bangsanya, tetap kita bersatu di atas keimanan. Dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka kembali kepada sunnahnya beliau, mereka menjadi bersatu. Jadi makna al-jamaah ini adalah berpegang kepada persatuannya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa natajannabu syudzuda, dan kita wajib menjauhi penyimpangan-penyimpangan. Wal khilafah, dan juga perselisihan. Wal furqa, dan juga perpecahan. Makanya orang Islam itu tidak boleh membuat satu kelompok sendiri yang menjadi bedanya dengan kelompok yang lain. Kalau kita kelompok, makanya satu yayasan itu karena kita urusannya dengan pendidikan, tidak mengapa, ya. Tapi membuat orang Islam harus membuat golongan sendiri tidak boleh, karena orang Islam itu bersatu. Dan pertengkaran itu karena sebab golongan atau yang lainnya. Kita boleh golongan satu, golongan as-salafus salih, yang itu telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, dijelaskan di sini kita wajibnya bersatu itu banyak sekali. Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya dan jangan berselisih. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Yang dijatakan oleh beliau ya itulah amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang ditinggalkan oleh beliau ya kita tinggalkan. Itu namanya ittiba. Yang dikerjakan kita kerjakan, yang wajib maupun sunnah. Yang ditinggalkan oleh beliau ya kita tinggalkan. Itu namanya manut. Bahasa Jawanya, bahasa Arabnya, bahasa Sundanya ittiba. Dan Allah Ta'ala berfirman qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu menjadi orang yang cinta kepada Allah, maka Allah beritahu kepada nabinya, beritahu umatmu, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan wahyu. Nah, dijelaskan di sini hadza aslun azimun. Inilah landasan yang cukup besar, ibaratkan pondasi yang membuat bangunan di atasnya tidak akan goyah. Min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk landasan ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang mengaku ahli sunnah harus kembali kepada sunnahnya beliau. Mengaku jamaah kita harus bersatu, bukan berpecah belah. Tidak mungkin bersatu kecuali kita kembali kepada hukumnya Allah. Wa wattiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup di kalangan kamu wahai umatku, maknanya setelah beliau meninggal dunia, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat perselisihan yang banyak, bukan sedikit, perselisihan yang banyak. Dan perselisihan ini bahaya. Kalau seorang suami berselisih dengan istri, kita lihat yang jadi korban anak. Kalau anak berselisih dengan anak, yang menjadi sedih orang tua. Ini perselisihan bapak dengan ibu sudah jadi masalah. Perselisihan anak dengan anak membuat bingungnya orang tua, apalagi orang tua sudah lanjut usia. Kok berselisih anaknya? Nah, jadi Allah Ta'ala melarang kita berselisih ini sesuai dengan fitrah kita. Tetangga berselisih dengan tetangga, bingung. Padahal berapa jumlahnya tetangga itu? Menjadi sebab pertengkaran, permusuhan, mengolok-olok yang lainnya. Itu sebab berselisih. Bagaimana berselisih di dalam masalah urusan din? Masing-masing membuat wadah. Orang paling bagus wadah yang bagus ya sunnahnya beliau ini, itu wadah. Tempat kita untuk menghimpun diri. Nah, ketika beliau menjelaskan umat ini akan berselisih, namanya sunnah kauniyah, yang ini mesti terjadi. Tapi beliau menjelaskan kita tidak boleh berselisih, sekalipun mereka berselisih. Solusi untuk supaya kita tidak berselisih dengan istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, cucu, nenek, kakek, dan juga keluarga, tetangga, supaya tidak berselisih hanya ada dua jalan. Orang miskin bisa, orang kaya bisa, laki-laki perempuan bisa. Apa itu? Fa'alaikum bisunnati, maka kamu wajib mengikuti sunnahku. Nah, sunnah beliau itu ya Al-Quran itu. Sunnah beliau adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sholat berjamaah tidak berselisih, taklim sunnah tidak berselisih, ya. Kita siang kembali kepada Al-Quran dan sunnah tidak berselisih. Berhari raya sesuai dengan sunnah tidak berselisih kita.
Jadi perselisihan itu karena hawa nafsu, maunya aku yang paling baik sendiri. Kalau orang sudah menganggap dirinya baik, mesti menganggap orang lain itu tidak baik. Yang menghukumi kita baik dan tidak bukan diri kita, bukan orang lain, tetapi Allah. Maka kalau kita ingin tidak berselisih dalam rumah tangga, demikian juga keluarga, demikian juga teman masyarakat, maka beliau menjelaskan fa'alaikum bisunnati. Kembalilah kamu kepada sunnahku. Berarti kita harus belajar, menuntut ilmu, sisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan orang menuntut ilmu kecuali bagus. Paling baiknya usaha manusia menuntut ilmu, karena beliau bersabda khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling baiknya kamu itu orang yang pelajari Al-Quran dan mau mengajarkan. Lihat saudara-saudari kita yang berada di mana tempat, setelah menuntut ilmu berubah, tidak segan-segan meninggalkan kebid'ahan, kemaksiatan, ya. Tidak segan pula yaitu mereka dengan keluarga. Karena apa? Ilmu ini tidak bisa dicuri oleh seseorang. Sering saya sampaikan, tidak bisa diganti dengan duit. Itu kalau sudah ilmu itu kuat, merasakan nikmatnya, dunia itu hanya sebentar nikmatnya. Lihat makan enak hanya di lidah. Tapi ilmu 24 jam kita, untuk setiap harinya. Yang nomor 2, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpeganglah kamu kepada sunnah khalifah-khalifah, namanya pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam, Bakar, Umar, Utsman, sahabat Ali, dan juga para sahabat yang lainnya ar-rasyidin, yang telah memberi pengarahan yang baik kepada kita, al-mahdiyyin, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, membakti setelah aku meninggal dunia. Ini wasiatnya beliau. Jadi kita taat kepada beliau bukan hanya sekedar ya saya membaca kalimat sholawat, ya, lebih daripada itu mempelajari ilmunya, mengikuti pula apa yang menjadi perintahnya, meninggalkan pula apa yang menjadi larangannya. Tamassaku biha, beliau berpesan pegang loh, ya, wajib kamu berpegang sunnahku dan sunnah sahabat. Tamassaku, pegang, tidak boleh kita lepaskan walaupun 1 detik. Ya. Wa'adzu 'alaiha, dan gigitlah. Dengan apa? Bin nawajid, dengan gigi geraham, ibaratkan supaya tidak lepas. Itu gigi geraham itu paling kuat. Disuruh wajib berpegang, disuruh lagi tamassaku, disuruh lagi menggigitnya agar tidak lepas dari diri kita. Lalu beliau menjelaskan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkan kamu dari perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru dalam masalah urusan ibadah, bukan masalah urusan dunia. Karena tidak ada orang bertengkar rumahnya ini beda dengan, enggak ada. Ya, orang Islam kenapa rumahmu kok begitu? Tidak ada orang berontak orang buat rumah. Tidak ada yang berontak sepeda motornya berbeda. Tidak ada yang berontak orang banyak mobil ini yang tidak. Tenang kita. Justru kalau sudah akidah ibadah muncul gejolak kita. Karena apa? Hawa nafsu itu seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi pergeseran antara umat Islam dan umat Islam, kita ini wajib bersatu di atas sunnah. Kalau bersatu dan sunnah, kalah orang kafir. Orang kafir takut dengan orang Islam. Ya. Jadi jangan orang Islam takut pada orang kafir. Wong kita itu ditolong oleh Allah dengan dasar ayat dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah hanya menolong hamba-Nya beriman. Itu surat Muhammad. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir enggak ada penolongnya. Fir'aun kurang apa lagi kekuatan fisiknya, dan kurang apa lagi bala tentaranya, tukang sihir semuanya, dan kekayaannya yang dipegang oleh Qarun. Sedikit ini harta Qarun, temuan harta Qarun. Tapi dihancurkan oleh Allah Ta'ala
karena melawan Nabi Musa alaihissalam. Orang mukmin itu sudah contoh dalam sejarah. Jadi kekuatan kaum muslimin bukan terletak kekuatan fisik, kekuatan iman. Karena Allah Ta'ala menolong, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Ya orang beriman, kalau kamu bela agama Allah, bela sunnah ini, yansurkum, akan Allah Ta'ala bela diri kalian semuanya. Itulah kemenangan para utusan Allah, para sahabat radhiyallahu anhum, ulama sunnah dahulu sampai sekarang bukan yaitu oleh Allah Ta'ala dilebihkan dalam urusan dunia, kekuatan fisiknya tidak, kekuatan iman. Kekuatan iman ini yang mendorong dia menjadi kuat fisiknya, jadi menjadi kuat pula berdakwahnya. Selanjutnya, wa kullu muhtasatin fa inna kulla muhtasatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam masalah agama, bukan kipas, bukan yang lainnya, maka dikatakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah mesti tersesat. Beliau menjelaskan kullu itu semuanya. Tidak, beliau tidak mengatakan wa ba'du bid'atin dalalah, sebagian bid'ah tersesat, tidak, kullu. Wa kullu dalalatin finnar, semua yang tersesat mesti tempatnya ke neraka. Nah, ini yang harus kita fahami. Falamma amara bis sunnati, maka tatkala Allah Ta'ala memerintah bis sunnah, agar kita berpegang sunnah, naha anil bid'ati, maka beliau melarang kita dari perkara urusan bid'ah. Wal bid'atu, bid'ah itu apa? Ma akhtasa fiddin, menjadikan agama yang baru. Salat 4 rakaat zuhur dibuat 5. Nah, ini baru. Bayangkan kalau kita salat zuhur 4 kok dibuat 5, orang bingung. Satu lagi buat 3, jadi perpetangan, jadi pembicaraan. Tapi kalau kita kembali kepada sunnah beliau, tenang kita. Ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya dari Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka itu ditolak. Dan ini bukan masalah urusan ibadah saja. Seorang bengkel sepeda motor, contohnya, ada baut yang rusak 2. Baut itu yang satu baut nomor 10, yang nomor 2 12. Kok diganti baut 8 atau 13 tidak bisa masuk, atau 24 tidak bisa, atau 32 tidak bisa. Itu urusan dunia seperti itu. Mau beli Pak, butuh bautnya apa itu lodo atau rusak 12. Kok dicarikan 24 tidak bisa. 13 tidak bisa, butuhnya 12. Nah, itu urusan dunia yang sudah kita pahami. Jadi cocoknya ini lah, yang mengatur cocoknya ibadah kita itu Allah. Yang memberi contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacau ukurannya 90 kali 120. Kok dibolehkan yaitu 100? Dengan 3 meter nggak bisa masuk, harus dipotong. Nah, ini contoh urusan dunia, apalagi ibadah. Jadi ibadah tidak bisa dibuat akal-akalan. Ya, mobil kalau sudah itu rusak itu, ya harus digantinya yang cocok itu. Nah, jadi logikanya juga masuk. Karena yang berhak untuk menservis mobil itu ya bengkel itu. Bengkel yang ngomong, Pak, bautnya 12 loh. Baut 12 dikasih kasar, nggak mau, dia harus lembut loh. Diberikan, nggak bisa nih Pak, nggak bisa, kembalikan gitu. Fahuwa raddun, ibadah walaupun kita niatnya bagus, ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi kalau tidak ada contohnya ditolak. Itu dari urusan dunia seperti itu. Bagaimana urusan ibadah? Yang ini rusaknya bukan hanya urusan dunia, tetapi urusan akhirat kita.
Wa kullu ibadatin, setiap ibadah, di sini bicara ibadah. Wa kullu amalin, setiap amal, yataqarrabu bihil abdu lillah, yang mana bermaksud orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa laisa alaihi dalilun minal kitab wala sunnah, tapi tidak ada dalilnya dari kitab Al-Qur'an, tidak ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bid'ah ini satu yang baru, tidak bisa diterima. Karena yang menilai amal kita terima dan tidak itu adalah Allah. Yang bisa menerima bengkel mobil ini ya ahli bengkel itu. Enggak bisa Pak, kembalikan ini bautnya. Ini terlalu besar, ini terlalu kecil, harus pas. Pasnya ibadah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qasada fa'iluhu at-taqarruba ila Allah, sekalipun maksudnya orang itu beramal ingin yaitu mendekatkan diri kepada Allah, fa huwa innama yub'iduhu anillah, hakikatnya mereka itu menjauhkan dirinya dari Allah. Nah, jadi kita harus mengikuti yang memerintah kita. Karena yang merintah kita itu yang menghidupkan kita, yang membuat badan kita sehat, yang membuat kita ini bergembira, yang membuat kita ini bisa bicara, yang membuat kita ini bisa istirahat. Itu semuanya Allah. Bagaimana kita diperintah tidak mau? Nah, kemudian wala yusabu alaihi, tidak akan mendapatkan pahala orang beramal yang menyelisih sunnah. Sebagaimana orang ketika disuruh membelikan baut tidak akan diterima kalau baut itu tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan. Bal yu'aqabu, bahkan dihukum. Fas sunnah ma kana alaihi dalilun minal kitabi was sunnah. Yang dinamakan amalan sunnah kalau ada dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Ya, itu contohnya beliau sholat subuh 2 rakaat. Contohnya beliau sholat maghrib 3 rakaat selesai. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Wal bid'ah kasiratun jiddan, perkara bid'ah urusan agama ini banyak sekali. Fannasu yukhtisuna bid'an kasiratan, maka manusia banyak membuat cara-cara yang baru dalam ibadah ini. Fal bid'u la tuqarru, bid'ah itu tidak akan bisa continue, istiqomah tidak bisa, mesti berubah. Karena apa? Landasannya perasaan. Wala yu'malu biha mahman kanat wa mimman sadarat, dan tidak akan bisa orang itu continue mengamalkannya walaupun dari siapapun yang mengeluarkan kebid'ahan itu. Mesti ada kontras. Karena bid'ah itu produknya hawa nafsu, berbeda dengan wahyu. Wa minal bid'ai, dan di antara contohnya bid'ah ma ya'malu minal ikhtifalat, yang dilakukan oleh orang yaitu pesta-pesta bil maulidin nabi, memperingati hari kelahiran nabi. Karena di zaman beliau tidak ada. Nah, kalau tidak ada ya kita jangan mengadakan. Fa huwa bid'atun, itu adalah bid'ah. Laisa alaihi dalilun minal kitabi was sunnah, karena tidak ada dalil dari Al-Quran. Sampai padosi mulai Fatihah sampai An-Nas tidak ada. Wala sunnah, tidak ada pula dalam hadis. Karena itu munculnya abad keempat. Jadi zaman Imam Syafi'i, ya, zaman Imam yaitu Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak ada. Karena mereka hidup pada abad kedua ketiga. Wala hadiyul khulafa'ir rasyidin, dan juga tidak pula petunjuk dari khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena apa? Rasulullah SAW itu buang air itu ditulis. Wudu berapa kali ditulis. Karena disaksikan oleh para sahabat. Bayangkan tidur di bawah pohon karena bepergian jauh istirahat, ditulis oleh hadis. Subhanallah, tidak ada, tidak. Makan minumnya dengan istrinya, dengan keluarganya itu ditulis semuanya sebagai suri tauladan untuk kita. Kita tidak menjumpai peraturan agama selain Islam yang sempurna. Masuk masjid, keluar masjid,
apa yang kita baca, kaki mana dulu, ada semuanya. Yang itu tidak ada di dalam agama yang lain. Wala min hadil qurunil mufaddalah, dan tidak pula yaitu di dalam petunjuknya abad-abad yang mulia, yaitu para sahabat allati syahidalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan mereka ini adalah golongan yang mulia, golongan yang baik. Innama akhtasa ba'da hadhil qurunil ba'da hadhil qurun, adapun ini terjadi setelah abad-abad lamma fasha al-jahlu, tatkala menyebar kebodohan. Kalau sunnah tidak dikerjakan, muncul kebodohannya. Kalau tidak ditanami tanaman-tanaman itu, muncul rumput-rumputnya. Ketika ditanami, rumputnya harus dihilangkan, baru tanaman itu sehat. Nah, ketika beberapa tahun para sahabat meninggal dunia, berkembang Islam di mana-mana, kecampuran budaya, kecampuran adat dimasukkan di dalam agama. Selanjutnya, wa awwalu man ahtasal maulidah, dan pertama kali yang mengadakan peringatan-peringatan hari-hari kelahiran itu asy-syi'atu, Syiah al-Fatimiyun, Syiah Fatimiyah. Summa akhadahul aghrar, kemudian diambilnya oleh orang-orang yang tertipu, al-muntasibuna li ahli sunnah, yang mengaku dirinya ahli sunnah. Orang mengaku ahli sunnah itu harus ditanya, sampai ahli sunnah apa sih makna sunnah itu. Nah, kalau dia sudah paham ini sunnah apa tidak, kalau dia tidak tahu, tunjukkan ini hadisnya sunnah. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan. Makanya dokter, dia mengaku seorang dokter, harus praktek dia. Dia mengaku bengkel, dicek dulu, coba benarkan mesin itu. Kalau bisa dia memang ahli bengkel. Dia mengaku yaitu arsitek bangunan, disuruh membetulkan. Coba ini kuat. Nah, kalau dia memang betul, dia, wah ini memang dia arsitek bangunan. Dia mengaku supir, disuruh coba supir dulu. Ketika bagus ditanya ini bisa, nah ini namanya orang betul-betul ahli. Jadi ahli sunnah adalah ahli ilmu din, Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Naam, an husni niyatin wa qasdin. Bukan cukup saya ini niatnya, saya orang ahli sunnah, tidak cukup. Niat saja tanpa ada usaha tidak bisa. Orang mau menjadi dokter harus belajar dan harus dipraktekkan. Oh, ini dokter. Orang dia ingin jadi pembengkel, dia harus belajar dulu. Lalu disuruh praktek. Nah, setelah praktek ketahuan betul, banyak orang datang, oh ini bengkel ya. Urusan dunia seperti itu, bukan hanya akon-akon atau yaitu saya ini tidak, harus dibuktikan. Wa yaz'umuna annahu min mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku bahwa mereka ini termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau, kita mempelajari sunnahnya. Mencintai beliau, kita harus mengamalkan sunnahnya. Apa yang diwajibkan oleh beliau kita amalkan, itu namanya mencintai. Apa yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan. Bayangkan seorang suami mencintai istrinya, harus ada bukti. Dinafkahi, ya apa permintaan si istri yang bagus, yang baik, maka dipenuhi, ya. Dia pergi, dia ajak umpamanya, apa menjadi kebutuhannya, dia berusaha untuk memenuhi, itu menunjukkan dia senang. Jadi kesenangan itu membutuhkan pengorbanan, mengeluarkan yaitu harta, dan mengeluarkan pula tenaga. Bayangkan kita senang dengan istri, ridha untuk mencari nafkah karena istri yang kita senang, kita kumpul dan kita sambung pula keluarganya. Ini untuk masalah urusan dunia. Seperti itu wujudnya orang yang senang. Tapi dia mengatakan istrinya disenangi, tapi enggak pernah disapa,
tidak pernah dikumpuli, ditinggal pergi terus, tidak dikasih belanja. Bagaimana dikatakan dia senang dengan istrinya? Nah, maka mencintai Rasulullah SAW harus tahu siapa beliau ini, kemudian apa yang diamalkan oleh beliau. Ketika kita mengamalkan yang diamalkan oleh beliau, itu berarti kita senang sama beliau. Tapi kalau kita membenci, tidak senang, amalan beliau ditinggalkan, bukan mencintai. Nah, maka mencintai itu harus ada bukti. Kemudian juga di sini, innal mahabbata bil ittiba'i la al ibtida'i. Mencintai beliau harus mengikuti sunnahnya, bukan mengamalkan perkara-perkara ibadah yang baru. Selanjutnya, ada satu syair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, ya. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadza la umri fil qiyasi sani'un, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Artinya, ta'sil ilaha, kamu durhaka kepada Allah, perintahnya tidak dikerjakan, larangannya dilanggar. Tazu'umu hubbahu, apa kamu menduga cinta pada Allah? Bagaimana kamu cinta kepada Allah, perintahnya tidak diamalkan, larangannya dilanggar. Hadza la umri fil qiyasi saniun, ini menurut logika adalah aneh. Fil qiyas itu logika, ini menurut logika adalah aneh. Bagaimana kamu mencintai anakmu lalu tidak dikasih nafkah, ditinggal, menangis, dibiarkan. Nah, jadi seorang mencintai sesuatu harus ada bukti. Mencintai sesuatu harus ada buktinya, tidak bisa hanya sekedar lisan. Lau kana hubbuka shadiqan, seandainya kecintaanmu kepada Allah itu benar, la ta'tahu, mestinya kamu harus taat kepada Allah. Ya, sholat 5 waktu dikerjakan di masjid, disuruh siam ya siam, disuruh infak ya infak, disuruh haji mampu dia haji. Ini adalah cinta kepada Allah. Makanya Allah mengatakan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innal muhibba liman yuhibbu, sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang dicintai, muti'un, harus taat kepadanya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar saya senang dengan istri saya, tidak pernah berjumpa, minta belanja tidak dikasih, ya, bertemu dimarahi. Bagaimana orang, jadi kecintaan terwujud dengan, bukan hanya dengan lisannya, terwujud dengan amaliyahnya. Fa'alamatul mahabbatis shadiqati, nah, maka tanda kecintaan yang benar, kecintaan kita pada Allah, kecintaan kita kepada agama Islam, kecintaan kita kepada beliau, al-ittiba', kita wajib mengikuti beliau. Amal ibtida'u fahiya alamatun 'alal karahah, adapun dia mengamalkan ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada contohnya, yang itu kalau bahasa Arabnya bid'ah, itu menunjukkan dia benci. Dia benci kepada beliau. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khadzara minal bid'ati, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan kebid'ahan, dan itu sebagai kasih sayang beliau kepada umatnya. Bayangkan kalau kita tahu punya anak dia yaitu main-main api, dibiarkan, itu bukan kasih sayang menjerumuskan anak, ya. Dia di pinggir jalan dibiarkan saja, padahal ada mobil, sepeda motor lewat. Itu bukan kasih sayang. Justru kasih sayang diawasi anaknya. Kemana dia? Ditanya. Ya, apa yang dia lakukan selalu diawasi. Menunjukkan kesayangan. Seperti orang sayang kepada mobil. Kotor dibersihkan. Banyak tipis diganti. Ya. Bautnya lodok ganti dia. Itu namanya kecintaan dia kepada mobil. Begitu makna kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Harus kita mempelajari, merasa senang dengan mempelajari sunnah,
merasa senang mengamalkan sunnah, membenci orang yang benci kepada beliau, menyenangi orang yang senang kepada beliau. Ini namanya kecintaan. Selanjutnya pula li'anna nabiyana wa anta tuhyiha wa tuhtisuha, bagaimana kamu menghidupkan bid'ah dan juga kamu yaitu menyebarkannya. Fa makna dzalika annaka takrahu sunnah. Kalau seperti itu berarti kamu membenci sunnah itu sendiri. Wa idza kunta takrahu sunnah, apabila kamu membenci sunnah, ada mengamal beribadah sunnah dibenci, taklim sunnah dibenci, ya. Fa anta takrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kamu membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalnya orang ahli sunnah itu yang diamalkan amalan beliau. Bayangkan ada orang senang dengan orang tuanya, si A itu bagus, tapi anaknya dipukuli, ya. Anaknya pula yaitu dianiaya. Bagaimana dia cinta kepada seorang ibunya atau orang tua sedangkan anaknya didolimi? Maka mencintai pula anaknya ini. Ini satu contoh yang harus kita paham. Nah, fatub ilallah fa in kunta turidul khaira. Jika kamu ingin menjadi orang yang baik, bertobatlah kamu kepada Allah. Warji, dan kembalilah kepada sunnah. Ammal inatu wal mukabiratu, adapun durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW durhakai tidak merugikan beliau. Ya. Berapa banyak orang yang benci kepada Rasulullah SAW, tapi Allah menjadikan hamba yang mencintai beliau. Terkadang kita keliru ketika Rasulullah SAW dikarikaturkan, marah umat Islam seluruh dunia. Tapi orang tidak mengamalkan sunnahnya beliau, katanya tidak mengapa. Maka Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah mengatakan, kalian benci Rasulullah SAW dikaturkan oleh orang kafir, sebelumnya kamu sudah benci kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kamu tidak mengamalkan sunnah. Amal-amal yang menyimpang yang tidak dicontohkan kamu kerjakan, itu maknanya kamu membenci Rasulullah SAW. Tapi kalian tidak berontak. Nah, ya. Jadi kecintaan ini kaum muslimin bukan hanya pembelaan secara lisan. Nah, lebih daripada itu bagaimana kita mempelajari sunnahnya, mengamalkannya, mendakwakannya. Ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diridhai oleh Allah. Wa kadzalika, maka ini adalah durhaka dan ketakaburan. Fahadha ikhtiyarus sayyi'in li nafsika, maka ini usaha yang jelek untuk dirimu. Wa kadzalika nalzamul jamaah, kita wajib bersatu. Bayangkan waktunya azan semuanya. Dulu saya pernah waktu pertama datang di sini tahun 82 akhir. Azan asar itu jam 5. Jadi loh di Pak Zen apa itu di Judek apa di Sedekatan itu. Ini kan gak jam 5 gak bisa, gak boleh kok. Pak, ini sudah waktunya azan. Coba kita melihat azan. Alhamdulillah sampai sekarang awal. Jadi kita ini harus ada orang yang memulai mengamalkan sunnah. Dulu banyak teman-teman kita tidak mau kawin, tidak mau nikah bulan apa? Shawwal, Dzulqa'dah. Nah, apalagi surah. Ini akhir kita siapa ini namanya? Menikah pas bulan Shawwal, alhamdulillah anaknya banyak, sehat saja. Ternyata nggak ada apa-apa. Jadi kita ini perlu memberi contoh. Jangan kita punya ilmu lalu mendiring sendiri. Orang-orang itu ingin ada bukti. Nah. Dan alhamdulillah Islam ketika kita amalkan menjadi sejuknya. Bayangkan orang Islam mengajari tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat zina, tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh unjuk rasa kepada pemimpin, tidak boleh membongkar kesalahannya pemimpin di tengah umat. Baik semuanya itu. Kalau Islam itu kita kerjakan nikmat. Bayangkan kalau suaminya dia muslim,
ya istrinya muslimah, bersabar suaminya. Nah inilah nikmatnya Islam yang harus kita wujudkan dengan amanah. Selanjutnya pula walan ainam wa kadzalika nalzamul jamaah, kita harus bersatu di atas Islam. Wa natrukus syudzuda, dan kita harus meninggalkan pendapat-pendapat yang menyimpang. Fala naqti bi amalin wala qaulin, tidak boleh kita beramal, tidak boleh kita bicara syadzin yang menyimpang, yang tidak cocok dengan sunnah. Laisa alaihi amal muslimina wa qaulihim, yang itu bukan amalnya orang ahli sunnah dan bukan pula perkataan mereka. Li'anna hadza yufarriqul kalimata wa yukhtisul adab. Sebab kalau kita sudah menyimpang dari sunnah, kita akan terjadi perpecah belah dan akan pula terjadi permusuhan. Bayangkan kalau nanti ada sholat duhur 2 rakaat, 3 rakaat, bingung. Imamnya lagi nanti asar sholatnya 2 rakaat, padahal dia bukan qashar. Datang lagi nanti besok sholat duhur hanya 1 rakaat. Ini yang mana yang benar? Nah, itu sudah timbul dari fitrah. Tapi kalau kita mengikuti sunnah, di mana saja kita bepergian, menjumpai masjid sunnah, duhur 4 rakaat, 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, di mana saja. Kenapa? Bersatu. Jadi agama ini tidak boleh dibawa kepada hawa nafsu, karena hawa nafsu itu merusak. Jangankan masalah agama, seorang suami ketika mengikuti hawa nafsunya jadi korban istri. Seorang istri ketika mau yaitu berpendapat hawa nafsunya jadi korban suami. Ketika orang tua terhadap anaknya dengan hawa nafsunya jadi korban anak, mesti. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Bayangkan hawa nafsu ini kalau sudah ngamuk di rumah, bencana di rumah. Bagaimana kalau di tengah umat? Oleh karena itu kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya pula, fama damal muslimuna yamsuna ala manhajil kitab was sunnah. Selagi orang muslim itu berjalan di atas yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah, fala natruku mahum alaihi, maka kita tidak meninggalkan apa yang menjadi pegangan ahli sunnah ini berupa Quran. Nah, liqauli sadin wasududi, selagi orang Islam ini berpegang kepada sunnah dan tidak kembali kepada ucapan-ucapan yang menyimpang, fasududu wal mukhalafatu la tajuzu. Ya. Kita menyimpang, ya, dan kita berselisih hukumnya tidak boleh. Tidak boleh, karena itu menjadi sebab pertentangan, menjadi sebab pertanyaan. Walhamdulillah, segala puji hanya miliknya Allah. Al-muslimuna yabhasuna anil haqqi. Orang muslim harus membahas yang benar, mencari yang benar. Ya, sebagaimana orang ketika jualan mencari bibit yang baik. Jualan barang, ingin barang yang dibeli itu barang yang baik supaya laku. Tidak mencari barang yang buruk. Demikian juga ibadah, mencari paling yang baik. Paling banyak ibadah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'um hujjah, dan kesepakatan umat Islam yaitu ahli sunnah itu hujjah. Ijma'u maknanya ijma'nya para sahabat, hujjah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah Ta'ala tidak akan menjadikan umatku ini bergabung di atas kesesatan. Maknanya umat ini para sahabat. Para sahabat tidak berselisih.
Para ulama sunnah tidak bersedih walaupun beda bangsanya, sukunya, pekerjaannya, ya, yang lainnya, tetap mereka bersatu di atas sunnah. Dan persatuan itu di mana-mana manusia ingin bersatu. Ya, ingin supaya tidak terjadi perpecahan. Namun Allah Ta'ala sudah menjelaskan persatuan akan muncul dengan cara kita mengikuti sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah difahami oleh ulama dahulu di dalam surat An-Nisa nomor 59. Nah, ya. Barangkali ada nanti yang membukakan surat An-Nisa nomor 59. Kita bawakan pada Al-Quran karena kita harus mengimani Al-Quran. Ya, dilihat ini nanti kalau sudah dapat kita dengarkan terjemahnya bagaimana para sahabat aslinya bertengkar menjadi satu. Apakah bersatu karena makan yang enak? Bukan. Karena kembali kepada sunnah. Kita baca dulu. Hattal hadisah in warada an tariqin wa sanatin sahihin. Bahkan pula hadis, jika kita peroleh hadis itu dengan sanad yang sahih. Sanad itu maknanya pembawa hadis. Lakin fihi mukhalifatun lima huwa asahhu bihi. Tetapi berselisih dengan hadis yang lebih kuat. Fasamma hadisan sadan, maka dikatakan hadis itu menyimpang. Indal muhaddisina, menurut ahli hadis, la yu'malu bihi, maka tidak boleh diamalkan. Kalau ada hadis yang sahih kok bertentangan dengan yang lebih sahih, maka yang sahih kita tolak, kita kembali yang lebih sahih. Subhanallah, begitu para ulama sunnah menjaga agamanya Allah. Selanjutnya, fayajibu tasabbutu fi hadhil umur, maka kita wajib betul-betul tasabbut, mengoreksi, meneliti dalam masalah urusan ibadah ini. Wala nanbasu fi aqwalin wa af'alin, dan kita tidak menggali dari pendapat-pendapat dan juga amalan-amalan mahjuratin yang mahjur bagaimana yang dijauhi. Wa nu'allifu fiha, kemudian kita mengarangnya. Wa nusawwisu 'alan nasi umura dinihim, tidak boleh kita yaitu membuat kerancuan manusia dalam urusan agama mereka. Karena agama ini adalah haknya Allah, wahyunya Allah. Demikian juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasududu mukhalafatu ma alaihi sahabatun, mukhalafatu ma alaihi jama'atul muslimin. Pendapat yang menyimpang itu ketika berselisih dengan jamaknya kaum muslimin, maknanya para sahabat. Ini pendapat yang sudud. Jadi yang ganjil, yang berselisih. Jadi kalau ada perselisihan kita kembalikan kepada Al-Quran. Kalau kita belum menjumpai Al-Quran, kepada hadis yang kuat, bukan hadis yang dhaif. Jadi ada mobil yang yaitu lemah, ada mobil yang kuat. Ya. Kalau kita mau pergi, tentu mobil yang lemah rusak tidak kita pakai. Yang kita pakai itu mobil yang kuat, yang sifatnya sehat dia. Itu fitrah manusia. Kita kalau ingin menyuruh orang untuk mengangkat barang, bukan dari orang yang lemah, yang kurus, tapi mencari orang yang kuat. Hadis juga begitu. Mencari hadis yang sahih, bukan sekedar hadis yang dhaif. Selanjutnya, dapat tadi ayatnya ya? Ada yang dapat? Enggak, terjemahnya ada ya? Ya. Nah, jika kamu berselisih dalam semua urusan dagangan kah, ya, dalam masalah urusan akhlak, urusan dakwah, urusan ibadah, kembalikan kepada Al-Quran. Mana dalilnya ini? War Rasul, dan juga Rasulnya. Dengan syarat apa tadi? Jika kamu, nah, kalau kamu itu menjadi orang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, terus gimana kelanjutan ayat?
Dalika khairu wa ahsanu ta'wil, dan itu paling baiknya penjelasan dan paling baiknya tafsir. Nah, ini perlunya kita mengembalikan suatu itu bukan bicara saya, itu ayat Quran, saya membaca. Dan itu maknanya. Ya, bisa dibuka surat An-Nisa 59. Nah, kita dalam keluarga cekcok, tidak mungkin mau diadili suaminya, mungkin suami yang salah, mungkin istrinya, kembalikan ayatnya, inilah ayatnya. Ya, ini agar kita hidup ini merasa tenang. Selanjutnya pula wal khilafu dziddul ittifaq. Perselisihan itu lawannya adalah persepakatan. Bayangkan kalau kita itu mau pergi 5 orang musyawarah, berbeda pendapat nggak jadi pergi. Ya. Itu dalam masalah urusan dunia. Jadi perselisihan ini membawa kepada kegelisahan hati dan juga membawa permusuhan, membawa kemarahan pula. Nah, supaya tidak berselisih, kita kembalikan kepada yang menciptakan diri kita ini, yaitu Allah. Wal furqatu dziddul istima', perpecahan itu lawannya adalah bersatu. Ya. Banyak orang mari kita bersatu, mari kita bersatu. Itu menunjukkan fitrah manusia, tidak ingin berpecah belah. Ya. Seorang tua senang kalau anaknya bersatu. Seorang anak senang kalau bapak ibunya bersatu, tidak satuan. Itu ini fitrah. Cuma tidak mungkin kita bersatu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu maunya menang sendiri, tapi belum tentu dia benar. Tapi kalau kembali kepada hukum Allah Ta'ala, selesai kita. Selanjutnya pula wasududu dziddul i'tilaf. Ya. Ya, penyimpangan-penyimpangan itu lawannya adalah kelembutan. Nah, jadi orang lembut itu karena persatuannya dia. Amma an-nabhasa anis-sadi. Adapun kita apabila membahas yaitu pendapat-pendapat yang menyimpang, fahadha tadlilun lil ummah atau tadlilun lil a'immah. Ini menyesatkan para tokoh-tokoh. Wa tajhilun nahum, dan membuat bodoh mereka. Wa hal anta utita ilman aksara min ilmihim, apakah engkau ini diberi oleh Allah Ta'ala lebih banyak ilmunya daripada orang-orang punya ilmu, ulama sunnah? Wa khassasta bi ilmin lam yasilu ilaihi, apakah engkau akan mengkhususkan ilmu yang mana lam yasilu ilaihi, mereka tidak mendapatkannya seperti itu? Wa ma'ala ilahi ba'dun nasi, tidaklah kembalinya sebagian manusia min hadil umur, dari perkara ini, fil usuril mutaakhirah, pada masa yang akhir ini, allati yafsu fihal jalu, yang menyebabkan tersebarnya kebodohan. Wa aghlabu ma yasturu dzalika as-sudud, yang paling yaitu nampak yang menyebabkan orang itu berselisih karena apa? As-sudud, menyimpang dari dalil yang hak. An wahidin muta'allimin, dari salah satu orang yang mempelajarinya, walisa bi alim, padahal dia bukan orang yang alim. Jadi membahas din harus orang punya ilmu. Sebagaimana orang yang membengkel mobil harus ahli bengkel mesin. Jangan diambilkan tukang petani, nanti enggak bagus, bahkan rusak. Ya. Orang yang ingin membetulkan listrik harus ahli listrik. Jangan diambilkan tukang batu, kesetrum nanti dia. Walam yudarrisil aqidah sahihata wal fiqh, padahal dia tidak mempelajari akidah yang benar, tidak pula mempelajari fikih, pemahaman din. Innama tafaqqaha ala nafsi, tetapi memahami dari hawa nafsunya. Wasara yudifu ila dinillah, lalu dikatakan oh ini adalah agama Allah, ini adalah yang baik, padahal itu dari hawa nafsunya. Ma laisa minhu, yang itu tidak ada di dalam Islam. Hadhihi musibah, ini adalah musibah. Fal ilmu laisa bi fawda,
Ilmu bukanlah yaitu kekacauan, bukanlah katanya orang. Itu namanya keraguan. Bayangkan kalau kita rapat ya orang 100, bagaimana pendapat Bapak 1, bagaimana pendapat Bapak 2, beda. 5 pendapat tidak sama. Karena manusia punya pikiran beda-beda. Kemampuan pikiran manusia beda satu sama lain. Ada yang punya ilmu, ada yang tidak. Tidak bisa bertemu. Tapi kalau kita lihat mana, kita kembalikan saja yang benar ini menurut Quran mana. Ketemu, tidak lama-lama. Menurut hadisnya bagaimana? Jumpa selesai. Tapi kalau menurut pendapat itu jutaan manusia. Ustadz pendapat seperti ini, Ustadz pendapat seperti ini. Padahal Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Allah menyuruh kalau kamu berselisih kembalikan ke ayat, kembalikan ke hadis. Jangan dikembalikan orang, ini bingung kita. Loh katanya Ustadz seperti itu. Katanya bisa tidak ketemu. Akhirnya apa? Permusuhan. Nah inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Agar kita menjadi orang yang sifatnya tenang dalam jiwa kita. Karena tahu dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Innahu yahtaju ila dhawabita wa fiqhin wa dirayah. Ya, karena perlu orang bermusyawarah ini, yaitu ada kaidah-kaidah yang harus dipelajari dan juga pemahaman-pemahaman di dalam Islam. Kita lanjutkan. Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala wa nuhibbu ahlal adli. Kita wajib mencintai orang yang berbuat adil. Wal amanati, dan mencintai orang yang amanat. Nah, semua orang yang menuntut supaya adil. Tidak ada orang saya ingin punya pegawai yang dolim, tidak ada. Saya ingin mempunyai pegawai yang khianat, tidak ada. Justru kita senang kalau orang itu berbuat adil. Karena adil itu meletakkan suatu pada tempatnya. Ya, maka orang yang sakit adilnya diobatkan, bukan dipukuli. Orang yang lapar adilnya dikasih makan. Orang haus adilnya adalah dikasih minum. Nah, wa nuhibbu ahlussunnah, mencintai orang yang berbuat adil. Wal amanati, dan amanah. Wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanati. Ahlussunnah, dan kita ahlussunnah membenci orang-orang yang curang dan membenci orang yang khianat. Ya. Nah ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, subhanallah, kalau adil ditegakkan, orang tua ketika adil pemberian terhadap anak, senang anak itu. Wah, ayahkunya adil, bagus. Tapi kalau orang tua ini tidak adil terhadap anaknya, gelisah. Terutama nanti kalau orang tua sudah meninggal dunia, berantem anak dengan anak. Karena apa? Tidak adil. Tetapi kalau adil, senang walaupun orang tua meninggal dunia, tetap, karena keadilan itu membawa ketenangan jiwa. Ya. Jadi kalau kita diperlakukan adil, senang lakukan orang lain dengan adil. Ketika kita tahu fulan bertengkar A dengan si B, tahu A ini yang salah, padahal itu keluarga kita, katakan salah. Yang benar itu yang ini adalah si B, padahal dia hutang belum membayar sama kita, katakan itu yang benar. Karena Allah Ta'ala mencintai orang yang adil. Iqtilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah kamu dengan keadilan, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka orang yang takwa kelihatan adilnya dia. Dan juga amanat. Bayangkan kalau kita titip orang, Pak titip 1 kilo. Di rumah ditimbang 1 kilo, senang kita. Oh itu orang itu amanat. Besok lagi kita cari orang amanat itu. Tapi kalau kita menjumpai membeli sesuatu dikurang timbangannya, kita tahu sekali kita dirugikan, kita tidak ingin membeli barang di tempat itu. Ini contoh. Nah, makanya sekarang banyak beberapa pedagang kadangkala dia ingin mendapatkan untung segera dengan merugikan timbang. Orang kan tahu.
Ya, kita pernah berlangganan urusan material. Kenapa Pak di sini? Loh, Bapak gak terima. Itu Pak, timbangan Bapak ini. Ini katanya orisinil, ternyata lokal. Bagaimana saya mau berlangganan? Katanya siapa? Ini buktinya Pak. Ini harganya sekian, ini akan sekian. Tapi beda barangnya. Jadi orang berpikir mungkin dengan khianat itu keuntungan dirinya. Pak, tidak. Merugikan dirinya. Karena man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa orang berbuat kejahatan maka hukumannya untuk dirinya. Orang mencuri mungkin orang dicuri itu yang dirugikan, tetapi justru yang mencuri itu yang rugi karena akan dihukum oleh Allah. Selanjutnya apa? Al-mahabbatu amalun qalbi. Kecintaan itu adalah amal hati. Wal mahabbatu ala qismaini. Ya. Sedangkan kecintaan itu ada dua bagian. Kita mempunyai kesenangan, punya rasa cinta. Kalau kita letakkan pada tempatnya nikmat hidup ini. Tapi kalau kita mencintai yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, menjadi sebab kerugian diri kita. Awalan mahabbatun tabi'iyah, kecintaan yang tabiat manusia. Kita mencintai makanan, mencintai minum, mencintai anak, mencintai istri kita, istri mencintai suaminya, itu namanya yaitu kecintaan tabiat manusia. Kama habbatil insani li ahli, seperti manusia mencintai keluarganya, wa zaujati mencintai istrinya, wa auladi mencintai anaknya, wa mahabbati dia mencintai li asdiqai teman-temannya, wa mahabbatihi lil akli dia senang makan, wa surbi dan minum. Fa hadhil mahabbatu la tadkhulu fi amri ibadah. Kecintaan tabiat ini tidak ada hubungannya dengan ibadah. Artinya boleh kita mau minum ini, minum air saja, minum kopi, sikat senang dia, tidak ada larang karena menurut asal boleh. Nah, kecintaan seperti ini tidak menjadi gap satu dengan yang lain. Ada orang makan, ada yang dia senang minum air putih saja, ada yang kopi, ada yang pula yang minum teh, ada lagi susu, ada lagi jus. Tidak pernah kita bertengkar di tengah masyarakat atau perkumpulan yang minumannya beda. Karena itu beda manusia, tidak bisa memaksakan. Tapi kalau kita dalam satu forum ini, sholatnya beda, zikirnya beda, itu kan urusan ibadah. Terjadi kejanggalan dalam hati, dan itu sudah mesti. Sanian mahabbatun diniyah, kecintaan yang berhubungan dengan agama. Ya, jadi kalau kecintaan tabiat saya ingin menanam tanaman ini silakan. Ya. Tidak ada tetangga jangan menanam ini saja tidak ada. Saya senang dengan mobil ini, saya senang dengan mobil itu, tidak ada kesenggangan dalam hati. Tetapi kecintaan agama yang perlu kita pahami. Nomor dua, mahabbatun diniyah, kecintaan yang ada hubungannya dengan agama. Wa hadhihi ala nau'aini, ini ada dua macam. An-naul awal mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah. Ini puncaknya kecintaan. Orang mencintai Allah Ta'ala akan dicintai Allah. Tapi mencintai Allah Ta'ala ini harus mempelajari ilmunya, beribadah sesuai yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa huwa wa hiya a'dhamu anwa'il ibadah. Dan ini paling agungnya macam ibadah. Ibadah ini kalau didasari dengan kesenangan, walaupun sengsara kepanasan, terlaksana. Bayangkan ketika kita senang dengan jual beli, karena dia beruntung walaupun kepanasan ya, walaupun kehujanan, walaupun jalannya tidak baik, tetap kita berjalan. Kenapa? Dorongan yang kuat, nanti aku akan dapat rezeki. Orang beribadah kepada Allah juga demikian. Ketika tahu kenikmatan ibadah ini jaminannya surga, maka walaupun dia kepanasan, walaupun dicaci oleh orang, walaupun dicurigai oleh orang, tetap dia beribadah kepada Allah. Nikmatnya ibadah jika didasari dengan kecintaan. Yaqul Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu khubbihi.
ma'dzulli 'abidihi lahuma qutbani. Ibadatur Rahman, maknanya ibadur Rahman, hamba Allah Ta'ala yang dikasih sayangi itu ghayatu hubbi, puncak kesenangannya kepada Allah. Jadi ibadah itu kita akan merasakan nikmatnya kalau kita lebih mencintai Allah daripada urusan dunia. Ma'dzulli abidi, dengan merendahkan hati. Jadi kita mencintai pada Allah Ta'ala setinggi-tingginya dengan merendahkan hati kita kepada Allah. Fahuma qutbani, inilah dua sumbu. Wa alaihima falakul ibadati dairun, dengan puncaknya kecintaan kita ibadah kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan serendahnya, maka inilah yaitu sirkulasinya, inilah falaknya ibadah. Ibadah beredar dengan dua tadi, kecintaan kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri pada Allah Ta'ala dengan serendah-rendahnya. Madara, tidaklah beredar hatta qamatil qutbani, tidak mungkin beredar ibadah itu kecuali dengan dua kutub ini, yaitu merasa lebih cintanya kepada Allah Ta'ala dan merendahkan diri kepada Allah. Ini adalah mahabbah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mahabbah yang mengalahkan kecintaan kita dunia. Karena kita mencintai dunia hanya sebatas kita hidup di dunia, dan belum tentu kita mencintai mobil itu lalu nanti kita terus menerus. Mungkin ada yang lagi mencintai lagi. Tapi mencintai karena Allah Ta'ala, mencintai ibadah tidak akan punah. Bahkan para sahabat karena senangnya beribadah kepada Allah Ta'ala, ridha dengan urusan dunia yang sederhana. Karena hidup di dunia sebentar, kenikmatan dunia sebentar. Coba kita minum, segarnya kalau sudah kita minum selesai sudah hilang segarnya. Tapi kenikmatan iman sampai orang itu meninggal dunia, di dalam alam kuburnya, di alam akhirnya tetap merasa nikmat dengan ibadah. Ibadatur Rahmani, hamba Allah Ta'ala yang dikasih sayang oleh Allah Ta'ala, ghayatu hubbihi, puncak kesenangannya hanya kepada Allah. Di puncak, bukan berarti kita tidak boleh senang yang lain. Senang makan biasa, senang minum biasa. Kadang suatu saat kita bosan. Tapi kalau sudah kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, subhanallah, Allah membuat kita senang. Puncaknya senang ibadah pada Allah Ta'ala. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala mencintai hambanya yang beriman. Wa taduru 'alaiha umurul ibadati kulliha, dan kecintaan kepada Allah Ta'ala akan berada di semua bentuk ibadah. Ya, kita sholat senang kepada Allah, kita menuntut ilmu senang kepada Allah Ta'ala, ya, yaitu menafkahi istri senang kepada Allah, karena itu bagian daripada ibadah. Fahiya nau'un azimun min anwa'il ibadah. Kecintaan kita kepada Allah Ta'ala termasuk puncak kecintaan ibadah kita dibandingkan yang lainnya. La yajuzu ayyuhabba ahadun ma'allah, tidak boleh kita campur kecintaan kita kepada Allah dengan yang lainnya, karena puncaknya Allah tidak mau disekutukan, sebagaimana ciptaan Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menirunya. Nah inilah perlu, jadi jangan sampai kita mencampur kecintaan kita kepada Allah Ta'ala seperti kecintaan kita pada istri salah. Karena segala suatu kenikmatan dari Allah, yang bisa menolak musibah hanya Allah. Istri kita tidak bisa menolak musibah, tidak bisa mendatangkan manfaat kepada diri kita. Bagaimana kita samakan kecintaan kita kepada Allah dengan istri kita, dengan keluarga kita? Maka Allah Ta'ala menjelaskan kita dalam surat Al-Baqarah nomor 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andata yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia yang mana mereka menjadikan selain Allah sekutu, tandingan, ya. Mereka mencintai sekutu ini ka hubbillah, seperti mencintai kepada Allah. Ini orang musyrik, ya. Jadi kalau kita mencintai Allah, kita samakan mencintai istri kita, berarti menyamakan istri dengan Allah. Naudzubillah min dzalik.
Bukti kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala merintah, kita laksanakan. Jika istri memerintah kita yang itu dilarang oleh Allah Ta'ala, kita menolaknya. Tapi ketika istri memerintah suaminya kepada perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kita wajib menjalankannya. Pemilik istri memberitahu, ini sudah waktunya sholat, bangun, sholat jamaah. Lah ini perintahnya istri kita, cintai kita laksanakan karena itu adalah perintahnya Allah. Tapi kalau istri yang kita sayang, jangan sholat dulu lah, ini kasihan ya. Nanti anaknya bangun menangis, lalu siapa yang bisa yaitu membuat dia, nah ini namanya mendahulukan kecintaan makhluk daripada kecintaan dia kepada Allah. Hadza sirrun fil hadza sirruka fil mahabbah, inilah rahasia kamu di dalam kecintaan dirimu pada Allah. Allati hiya a'dhamu anwa'il ibadah, yang mana merupakan paling besarnya macam ibadah. Jadi kalau kita ini waktunya sholat, ini berarti mencintai pada Allah Ta'ala. Waktunya siam, kita siam. Waktunya menuntut ilmu, kita menuntut ilmu, berarti kita mendahulukan kecintaan kita pada Allah Ta'ala. Orang yang dicintai Allah, orang yang mencintai Allah Ta'ala, Allah akan mencintainya. Berapa banyak para anbiya, para sahabat ditolong oleh Allah Ta'ala karena kecintaan mereka yang penuh dan merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala yang penuh dengan kerendahan. Makanya Allah Ta'ala memberi penjelasan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat kecintaannya kepada Allah, mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya dia kepada yaitu sama manusia, daripada kecintaannya masalah urusan dunia. Karena dunia yang kita cinta itu akan meninggalkan diri kita, atau kita akan meninggalkan dunia itu. Tapi kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, di mana kita tidur, di mana kita bangun, di alam kubur, di alam akhirat, tetap Allah Ta'ala akan mencintai diri kita. Fal mu'minuna la yuhibbuna illallah. Orang mukmin tidak menaruh puncak kecintaannya kecuali pada Allah. Wa mahabbatuhum asyaddu min mahabbati ahlil asnam li asnamihim. Kecintaan orang mukmin kepada Allah Ta'ala melebihi daripada kecintaan orang yang membuat patung yang dia mencintai patungnya. Lianna mahabbatallahi la tanqati'u fid dunya wala fil akhirah. Karena kecintaan kita kepada Allah Ta'ala tidak pernah berhenti di dunianya maupun di akhirat kita. Ya, selalu kita ditolong oleh Allah, selalu mendapatkan hidayah. Ya, meninggal dunia pun akan menjadi meninggal dunia yang baik. Di akhirat akan menjadi baik, tidak pernah putus. Tapi kalau kita mencintai dunia, kita mati, putus kecintaan dia kepada kita. Kita mencintai istri berlebihan ketika kita meninggal dunia, atau istri meninggal dunia, putus. Tapi kecintaan kita pada Allah Ta'ala kekal selamanya. Ini yang harus kita fahami. Amma mahabbatu ghairahu au ghairihi minal ma'budina. Adapun orang mencintai yang disembah selain Allah Ta'ala, fatanqati'u fil akhirah, akan berhenti di akhiratnya. Bukan hanya berhenti, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqsulul adawatu, dan akan mendapatkan permusuhan atau taksulul adawata baina man ubida min dunillahi wa man abadahu. Akan terjadi permusuhan dengan yang disembah dengan yang menyembah. Nah, dengan dasar ayat dari surat Al-Ahqaf nomor 6, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Surat Al-Ahqaf nomor 6. Ketika manusia besok dikumpulkan pada hari akhirat, pada hari kiamat, mereka-mereka yang disembah ini, kawan-kawan yang dicintai yang bukan orang mukmin itu menjadi musuh. Kanu ada wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka tidak mau mengatakan kamu bukan menyembah sama saya. Jadi ada orang yang menyembah orang yang mati, besok dibangunkan. Orang yang mati ini dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Wahai Allah, tidak benar dia menyembah kepadaku, dan aku tidak mau disembah oleh dia.
maka orang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam, besok Nabi Isa alaihissalam akan berlepas diri. Tidak benar wahai Allah, saya tidak senang mereka menyembah pada saya, karena yang disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan. Insyaallah bab ini akan kita ulang waktu-waktu yang akan datang biidznillah. Barangkali dari Hong Kong ada pertanyaan, silakan. Amin wa iyyakum. Baik, cukup. Barangkali yang lain ada pertanyaan, silakan. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita, majelis ilmu ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk dan juga diberi kesabaran. Demikian juga semoga orang-orang yang mendukung dakwah sunnah ini oleh Allah taala mendapatkan kenikmatan dunia dan juga akhiratnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.